Nama saya Supardi, ya status di sini saya pemilik yang punya Rizky Anak Puyuh itu. Alamatnya Ngemplak, Gagak Sipat, Boyolali. Cerita dari kecil itu saya asli Demak, hijrah ke Solo itu ikut orang 1989 itu ikut orang memelihara puyuh di Colomadu. Itu baru sedikit, mungkin hanya 1-2 orang di Colomadu. Itu dulu harga pakan masih 21.000 per sak konfit, harga telur 17.000 pada waktu itu. Terus lama saya keluar dari ikut orang itu, saya terus pindah tempat. Kalau pertama itu ikut orang memelihara puyuh, terus keluar ikut orang lagi, pindah itu untuk penjualan produknya, jadi kelilingan waktu itu ya, ngernet dulu, terus jadi sales, terus jadi sopir. Sopir sama nyeles udah dipercaya orang. Terus 1990 itu saya udah jadi supir. Terus 97 saya menikah, itu pas 96 saya menikah, 97 anak lahir. Itu udah punya puyuh 2000, kena krisis moneter. Itu krisis moneter udah kena 2000 ekor. Itu terus kita banyak hutang, kita kerja sama berusaha melihara puyuh lagi. Terus udah berkembang, kita keluar itu kita ikut sama temen, kerjasama itu bakulan ke pasar. Terus itu kita sama temen bubar, saya keluar melihara puyuh lagi dan jualan sendiri. Kita berusaha itu ya jatuh bangun. Waktu kita jatuh, kita ke teman-teman. Nah, ternyata dengan kita baik sama semua teman, kebanyakan itu teman akan membantu kita. Nah, itu suruh nyopir, suruh bakulan, barangnya situ, mobilnya situ, kita kerja lagi. Terus kita melihara puyuh lagi. Itu melihara puyuh itu ya jatuh bangun, Om. Jadi apa itu, waktu kita jatuh, yaitu temen lah yang membantu ya. Kadang itu ada temen yang paling bagus buat saya, itu teman sejati itu, yaitu waktu kita jatuh situ bantu, nawari, jangan ambil bank, tak carikan hutangan pakan. Kalau kita hutang pakan itu kita kembalikan kalau puyuh sudah bertelur. Kalau bank kan tiap bulan. Tuh. Rizky itu ya insya Allah Rizky. Anak itu kalau bahasa Arab kan aku. Rizky anak itu rezeki aku. Mudah-mudahan jadi rezeki saya sekeluarga. Anak kan aku kalau bahasa Arab. Modal kita itu cuma ya temen kasih kepercayaan. Itu kita modal kandang sama burungnya, beli bibitnya, pakan udah disuplai sama temen. Nah, pemasaran dulu sama sekarang sama
model ada handphone ini beda sekali. Karena dulu kita masuk pasar itu tidak tahu harga sana berapa, itu nggak tahu karena nggak ada telepon. Kita harga sini umpama 120, mungkin di pasar itu kan saya pasarnya kan ada sampai Jeporo, Majalengka, Tasik, Purwokerto. Tuh dulu susah tapi ya kita namanya perjalanan hidup itu, kalau dulu dipakai sekarang nggak jalan karena apa, HP ya. Sekarang itu pakai Facebook, pokoknya pakai aplikasi itu cara memasarkan, cara kita berdagang, cara kita apa itu memelihara pelanggan, itu pakai aplikasi semua. Kendalanya memelihara burung puyuh itu satu, pada harga telur sama harga pakan. Kadang-kadang harga pakan itu nggak bisa turun, harga telur turun drastis. Itu kita bertahan. Kalau bertahan agak lama-lama itu banyak yang dipotong puyuhnya karena terlalu banyak tomboknya. Itu semakin kita banyak burung puyuh, semakin kita banyak untuk tombok. Itu waktu harga telur turun drastis. Itu kendalanya kalau telur turun itu, produk itu loh apa itu, pemeliharaan itu semakin banyak, pasar lesu, harga pakan tambah naik. Itu nanti kalau udah pada dipotong, popularitas puyuhnya sedikit, itu baru harga naik karena banyaknya produk itu, sepinya pasar, itu jadi turun. Daging afkiran itu dijual, kita buat beli bibitnya itu udah dapat. Itu kalau posisi harga turun, kita tombok istilahnya, melihara puyuh cari untung nggak tombok. Itu kalau burung udah umur 10 bulan itu kita potong, karena kalau kita bertahan paling nggak sepi itu 2 bulan. Kita potong, kita belikan bibit, itu 2 bulan itu bibit puyuh udah bertelur, sampai 2 bulan itu udah bertelur. Jadi kalau harga telur naik, burung kita itu muda. Tapi kalau umur 10 bulan kita bertahan, tambah 2 bulan telur naik, puyuh udah umur 1 tahun. Nah, itu udah harus afkir karena produksinya paling banter itu 65%. Kalau saya itu nggak ada target Om, tapi dari anak-anak masih kecil itu, dari pribadi saya itu bisa nyekolahkan anak itu udah bersyukur, dikasih sehat sama anak-anak 2 laki-laki itu masuk pesantren semua. Yang satu itu di Lirboyo Kediri, alhamdulillah alumni. Yang kedua itu di Jombang. Itu saya sudah bersyukur. Itu dari puyuh itu, terus alhamdulillah ini yang saya suruh yang besar yang megang usaha ini, alhamdulillah sekarang udah ada gerobak buat pergi-pergi sama buat itu usung-usung puyuhnya itu, sama kalau ada tetangga-tetangga butuh, kalau kita ke pengajian itu udah. Banyak orang yang kesini tuh ya minta itu saran itu,
Kalau dari saya pribadi melihara puyuh itu, pertama untuk yang belajar itu jangan ambil yang 0 hari, karena belajarnya terlalu riskan. Karena kalau kecil itu kita melihara 1000, mungkin yang sampai bertelur itu tinggal 700. Karena untuk belajar untuk kecil itu susah. Itu yang pemula itu paling enggak umur 2 minggu itu udah aman, karena inkubatornya itu opennya itu agak susah kalau kecil cuaca. Terus untuk bertahan seperti ya mungkin seperti saya itu, kita berusaha atau kerja apapun itu harus kejujuran. Itu nomor 1, kejujuran. Kita kemitraan sama teman kita juga harus jujur. Kenapa? Karena kalau kita baru dapat enaknya, kita kadang-kadang itu lupa sama kemarin yang bantu siapa. Nah, itu mungkin dari situ kalau kita jujur, teman atau orang lain atau kemitraan itu akan menilai kita. Karena apa? Karena kita hidup itu roda berputar. Seperti kemarin itu kena penyakit, habis semua 10.000. Itu temen ngasih utangan pakan. Nah itu kepercayaan lah, jadi kita tidak menyepelekan kepercayaan teman. Teman saya itu waktu saya anak-anak di pondok itu, burung puyuh itu kena penyakit AI, itu habis semua. Penyakit itu sering kena puyuh, tapi kalau kita itu untuk belajar, kemarin kenapa, pelajari, tengok lagi, karena itu ya cuma itu juga rezeki kita. Karena dulu ada laradan itu punya saya nggak kena, tapi punya teman-teman hampir mayoritas kena, karena harga waktu itu bibit 1.500 jadi 2 kali lipat harga. Telur juga harganya lipat karena burung habis semua. Itu punya temen kandangnya keramik, pakai termometer, pakai pel sore pagi, tempat saya masih tanah tapi aman. Ya itu rezeki itu nggak bisa untuk panen ya, tapi kan cuma usaha, tapi itu rezekinya sendiri-sendiri. Oh iya, untuk mulai usaha itu pertama itu jangan spekulasi langsung besar, tapi kita sambil belajar, karena apapun kita butuh untuk belajar. Kayaknya gampang tapi susah. Bukan puyuh itu kadang ya kebersihan, ventilasi itu spesial. Itu kalau pergantian musim itu bisa kena penyakit pergantian musim. Dan untuk yang pemula itu UMKM terutama itu ya sedikit dulu, mungkin sedikitnya itu 1.000. Setelah adaptasi lingkungan, kadang itu kemarin ada tahun berapa itu ada orang langsung melihara banyak, ternyata tetangganya nggak ngizini karena bau. Nah itu bingung lah, itu 1.000 dulu, lingkungannya bagaimana, kalau aman tambah lagi. Itu ada kejadian itu, jadi tetangganya itu udah, karena
situ orang terpandang, tidak komplain, tapi RT-nya lewat RT malah susah itu. Terus bisa nggak bisa besok saya carikan kontrakan, itu punya udah 5.000. Susahnya di situ lah. Itu untuk pemula, yaitu sedikit dulu pelajari pemeliharaan sama lingkungan. Lingkungan bagaimana, baru kita. Terus di Boyolali itu kemarin juga gitu, kita melihara padahal udah kebun keliling pagar, tapi tetangganya itu pada bau katanya mungkin ya dari kalau sini ya, kalau sini kan sini sarean sungai, iya cari yang strategis. Ya itu ada dipelajari kan gitu lingkungannya. Kita melihara puyuh itu kalau kena penyakit itu jangan kapok lah. Karena apa? Karena kita tanam padi apapun itu pasti ada kegagalan. Nah, kegagalan itu ya itu tadi untuk kita pelajari. Mungkin salah ini kita pelihara lagi. Saya dulu juga jatuh bangun. Kontrak di Colomadu itu ada 3 kontrakan. Itu alhamdulillah dapat di Ngemplak ini ya, di pinggir sungai, pinggir kuburan. Dulunya jeglong, orang kesini aja nggak mau, pada takut. Ya terima kasih untuk yang melihat channel ini. Semoga dari pribadi saya mudah-mudahan dapat eksis untuk anak cucu saya dan untuk dakwah ya, dakwah keislaman. Ya mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.